Hai, welcome back to my channel. Hai, welcome back to my channel. Buat yang baru bergabung, perkenalkan nama aku Widya Sarlina. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja ya dimanapun kalian berada, dan penuh dengan kebahagiaan. Oke teman-teman, berdasarkan video-video aku sebelumnya, kali ini akan membahas hal apa saja sih yang menghambat kalian dalam menabung. Disimak videonya ya. 3 hal penghambat seseorang gagal menabung. Yang pertama, selalu menunda-nunda. Demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, seringkali ini kita lakukan, yaitu menunda-nunda menabung dan selalu menomorduakan menabung. Padahal sebenarnya menabung ini sangat penting loh. Misalnya upah bulanan kalian dari gaji bulanan ataupun upah dari freelancer. Nah, ini seringkali terjadi kalian sudah membuat slot-slot tertentu apa kebutuhan kalian yang ingin kalian beli. Ini tidak sebenarnya salah, tetapi alangkah baiknya pos-pos yang ingin kalian buat itu ada pos sendiri untuk menabung. Misalnya sekitar 20-30% dari upah gaji yang kalian terima. Memang kebiasaan itu tidak sepenuhnya salah, namun resiko menabung akan lebih besar gagalnya. Dan untuk mengatasi kebiasaan ini, kalian bisa menerapkan trik paksaan untuk keuangan kalian, yaitu dengan cara kalian langsung membuat slot atau potong beberapa persen dari gaji kalian itu untuk dimasukkan ke dalam tabungan. Ingat, ini saat pertama kali diterima ya, jangan sisa gitu. Maksudnya saat terima gaji kalian langsung buat persentase untuk ditabung, bukan sisa belanjaan. Dan sekarang ini udah banyak banget ya cara kita menabung, bisa secara manual ataupun secara online. Mulai aja dulu dengan uang yang kecil. Intinya adalah komitmen, harus rutin, dan kalau bisa setiap bulannya itu ditambah angkanya. Kalau nggak bisa bulan ini, mungkin bulan depan kalian tambah. Misalnya bulan ini kalian menabung 200.000, mungkin bulan depan bisa 250 atau 300. Bahkan lebih banyak lebih baik lagi. Yang pertama, kalian bisa menabung secara manual dengan cara membeli celengan sendiri seperti yang pernah aku lakukan sebelumnya. Nanti aku akan menampilkan beberapa videonya pada saat aku membuka celengan aku. Ika, coba apa nak? Iya. Dan yang kedua, kalian bisa menggunakan tabungan secara online. Dari beberapa marketplace di bawah pengawasan OJK, dan itu adalah terpercaya dan kalian bisa mencoba juga. Dan sekarang juga ada tabungan yang berbentuk syariah. Aku juga pakai cara yang ini supaya uang aku nggak hanya terdiam sendiri di tabungan, tapi uang aku tuh berputar gitu. Nah begitu teman-teman, bisa 2 cara ya, secara online dan secara manual. Dan dua-duanya juga aku lakuin. Dan lebih bagus lagi, jika ini sudah rutin, kalian juga bisa mencoba nabung emas gitu. Jika keuangan kalian itu udah banyak, udah tercukupi, kalian bisa aja coba beli emas gitu. Apalagi sekarang emas sudah ada mulai 1 gram, 5 gram, udah ada 10 gram. Nah, kalian beli aja dulu yang kecil. Saran dari aku, nggak usah beli online. Jika uang kalian ada, langsung beli aja. Jadi barangnya kalian bisa pegang, kalian simpan di rumah gitu. Dan ini juga opsional ya. Kalian bisa mencoba cara aku ini, bisa juga enggak. Ini juga nggak masalah. Kita di sini sharing ya. Alasan kedua, kalian gagal menabung yaitu tidak memiliki target finansial. Orang yang kesulitan dalam menabung ini biasanya tidak memiliki target finansial untuk masa depan. Oleh karena itu, mencanangkan target dan tujuan-tujuan ini untuk di masa depan adalah hal yang esensial untuk menabung. Cobalah untuk tanamkan ide-ide yang ingin kalian capai di masa depan di dalam benak kalian. Dan ini akan membuat kalian konsisten dan kuat untuk menabung. Hal ini dilakukan agar kalian membuat menabung ini bukan sebagai kebiasaan, tetapi suatu kebutuhan. Ingat, kalau kebutuhan itu harus dipenuhi. Nah, setidaknya kalian ada niat dari awal untuk menabung. Di samping itu, mungkin sebagian besar tidak mempunyai target tujuan di masa depannya karena kurang motivasi. Motivasi ini akan menentukan keberhasilan kalian dalam menabung. Secara tekad dan perbuatan, mungkin kalian bisa menjalaninya dengan baik. Setiap pos keuangan, termasuk tabungan, harus kalian penuhi dengan baik. Selain kalian memikir untuk masa depan, tabungan ini juga bisa menjaga kalian jika terjadi sesuatu yang di luar dari perkiraan kalian. Bisa juga sebagai dana darurat. Kejadian di masa depan kan kita nggak tahu. Sebab inilah salah satu fungsi dari tabungan, untuk kegiatan yang nggak terduga. Dan tetaplah menjaga motivasi untuk menabung. Dan yang ketiga, itu yang paling sering terjadi adalah gaya hidup. Kebutuhan sosial seperti nongkrong-nongkrong itu memang penting untuk menghindari stres dari kerjaan. Nah, sayangnya kegiatan ini sering terjadi sebagai bumerang. Kebiasaan ini sering kali menjadi pos yang cukup besar dari gaji.
Oleh karena itu, gaya hidup harus disiasati sebaik mungkin. Tidak perlu sampai meniadakan kegiatan yang bersifat sosial atau bersosialisasi, tapi akan lebih baik lagi jika kebiasaan ini ditekan. Artinya, bisa mengurangi jadwal kalian untuk bersosialisasi dengan teman-teman. Apalagi sekarang kan lagi pandemi, alangkah baiknya kalian melalui virtual. Tidak perlu terlalu royal, bukan pada saat menerima upah atau gaji itu jangan lupa melakukan pembukuan ya, dan melakukan pos-pos tertentu untuk kebutuhan kalian selama 1 bulan itu, bulan ini dan bulan depan. Jika kalian sudah melakukan bookkeeping atau pembukuan ini, maka uang yang kalian gunakan 6 bulan ini, bulan depan atau bulan seterusnya itu tidak terlalu jauh, kecuali ada darurat yang kalian gunakan. Untuk pembahasan ini aku juga pernah menyebutkan di video aku sebelumnya bagaimana tips menabung dengan gaji kecil, dengan gaji 1 juta rupiah dan gaji yang pas-pasan. Nanti kalian bisa cek videonya. Mungkin dari 3 ini kita ulang lagi ya. Yang pertama, selalu menunda-nunda. Yang kedua, tidak ada target finansial. Dan yang ketiga, gaya hidup yang terlalu tinggi. Nah, ini harus kalian kontrol ya. Dan yang terpenting juga, jangan lupa jadi dermawan. Kalian adalah orang yang beruntung mendapatkan rezeki yang setiap bulannya sudah ada. Apa salahnya kita untuk membagikan kebahagiaan kita ini kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang yang membutuhkan. Sedekah itu tidak membuat kita miskin. Sedekah itu akan membuat rezeki yang kita terima itu lebih berkah. Oleh karena itu jangan lupa bersedekah ya teman-teman. Banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung kita. Jangan lupa bersyukur atas apa yang telah kita dapatkan. Oke teman-teman, terima kasih yang udah menyimak video ini sampai selesai. Dukungan kalian, support kalian bisa kalian lakukan dengan subscribe channel ini agar aku bisa lebih termotivasi lagi. Jika ada yang kelewat, jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Tetap dukung terus hal-hal positif ya. Thank you for watching. Bye. Assalamualaikum. Lupa subscribe. Bye-bye.